Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Cahya Susilawati and welcome to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kita pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang naratif atau narrative text yang diajarkan di mapel bahasa Inggris di kelas 11. Sebelum saya menjelaskan materi tentang narrative text ini, saya akan menginformasikan bahwa pada saat saya menjelaskan dalam bahasa Inggris, otomatis setelah itu akan diberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, atau saya menyebutnya dengan bilingual language atau dua bahasa. Langsung saja kita mulai dalam pembahasan materi narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find a resolution to solve the problems. Maksud atau artinya adalah teks naratif adalah sebuah cerita yang di dalamnya ada masalah atau konflik, dan di cerita tersebut dicoba untuk ditemukan resolusi atau penyelesaian masalahnya. Makanya, kenapa yang membuat teks naratif itu menarik? Karena ada konflik yang ada dalam teks naratif tersebut. Selanjutnya adalah and the purpose of narrative text. Maksud dari atau tujuan dari teks naratif. And the purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with a story. Maksud atau tujuan kita membaca sebuah teks naratif adalah kita ingin supaya kita terhibur, entertain or amuse, terhibur dengan cerita yang ada dalam teks naratif tersebut. And then we are going to move into kinds of narratives. Jenis-jenis teks naratif. Ada apa saja? Di situ saya menyebutkan sudah fairy tales. Fairy tales adalah cerita-cerita yang imajinatif. Kemudian ada folk tales, dongeng atau cerita rakyat. Short story. Short story itu adalah cerpen atau cerita pendek. Fables atau fable, cerita yang berhubungan dengan hewan atau binatang. Legends, ada legenda, cerita-cerita yang hadir di kalangan masyarakat. Dan juga myth atau mitos. And next, generic structure of narrative text, struktur yang membentuk teks naratif. Yang pertama ada orientation, complication, resolution, and also reorientation atau coda. The first is, yang pertama adalah orientasi atau orientation. Di situ dijelaskan adalah sets the scene. Ada sebuah keadaan where and when the story happened and introduces the participants of the story, who and what is involved in the story. Di situ dijelaskan ada sebuah keadaan di mana, where and when, di mana dan kapan cerita itu terjadi, dan juga dikenalkan the character atau the participant, karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, who and what is involved in the story, siapa dan apa saja yang masuk ke dalam cerita. Pertama adalah orientation. And the second is complication. Dan yang kedua adalah komplikasi atau masalah-masalahnya, konfliknya. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Maksud dari complication adalah dijelaskan awal mula bagaimana konflik itu berlangsung, dan di situ akan ada mengacu pada sebuah klimaks atau puncak masalah dari tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. And then resolution. Resolution
The problem or the crisis is resolved. Masalah atau puncak masalah itu terpecahkan either in a happy ending or in a sad ending or tragic ending. Baik itu ceritanya happy ending, akhir yang membahagiakan, atau juga akhir yang menyedihkan atau tragis. And the last of the generic structure of narrative text is, dan generic structure dari teks naratif adalah coda atau reorientation. Maksud coda adalah this is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Maksud dari coda adalah closing remark, penutup dari cerita itu, dan itu sifatnya dia pilihan, boleh ada boleh tidak dalam sebuah cerita, dan terdiri dari moral lesson, nilai-nilai moral atau nilai-nilai baik, advice, nasihat, dan juga ajaran atau arahan yang berasal dari penulis. Kemudian language features, sebuah teks selain dia ada maksud, tujuan teks, kemudian juga strukturnya, yang terakhir adalah language features atau tata bahasa yang digunakan. Di sini ada 3, past tense, adverb of time, dan time conjunction. Jadi past tense adalah yang digunakan itu kata kerja bentuk lampau atau situasinya lampau, past tense. Adverb of time is kata keterangan waktu, and also time conjunction, kata sambung waktu. And then example of narratives atau contoh naratif. Di sini saya mengambil contohnya adalah yang berjudul True Friends, sahabat sejati. Once upon a time, there were 2 close friends who were walking through the forest together. They knew that everything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of danger. Artinya adalah, once upon a time, pada zaman dahulu kala, there were 2 close friends who were walking through the forest together. Ada 2 orang teman dekat atau sahabat dekat yang berjalan bersama menuju hutan. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka sadar, mereka tahu bahwa sesuatu yang berbahaya bisa saja terjadi di dalam hutan tersebut. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Oleh karena itu, mereka berjanji bahwa mereka akan selalu bersama-sama, saling menjaga bersama apabila terjadi bahaya tersebut. Suddenly, tiba-tiba, they saw a large bear getting closer toward them. Mereka melihat seekor beruang besar mendekat ke arah mereka. One of them climbed a nearby tree at once. Salah satu orang di antara mereka langsung memanjat pohon terdekat seketika. But unfortunately, the other one didn't know how to climb up the tree. Tetapi sayangnya, satu orang lagi itu tidak tahu bagaimana untuk memanjat pohon tersebut. So being led by his common sense, dengan arahan keyakinan dirinya sendiri, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Dia berbaring di tanah, tidak bernapas, dan pura-pura menjadi orang yang mati. The bear came near the one who was lying on the ground. Si beruang besar tersebut mendekati orang yang berbaring tersebut. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Beruang tersebut mulai mencium
telinganya dan pelan-pelan meninggalkan tempat tersebut karena beruang tersebut tidak ingin menyentuh makhluk yang sudah mati. After that, setelah itu, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground. Setelah itu, teman yang naik ke atas pohon turun dan bertanya pada temannya yang terbaring di bawah di tanah. Friend, what did the bear whisper into your ears? Hai temanku, apa yang dibisikkan beruang tersebut di telingamu? The other friend replied. Temannya menjawab, just now the bear advised me not to believe a false friend. Si beruang tadi berkata padaku atau berbisik padaku untuk tidak mempercayai teman palsu. Nah, itulah tadi contoh teks naratif yang ada moral story-nya. Kira-kira ada yang tahu tidak moral story-nya atau moral value atau nilai moralnya? Nilai moralnya adalah a friend in need is a friend indeed. Teman yang terbaik, sahabat terbaik itu ada saat keadaan kita susah maupun senang. Di setiap keadaan dia akan hadir mendekat, berteman dengan kita. Tidak hanya dalam keadaan bahagia saja. Itu saja penjelasan materi teks naratif ini. Kurang dan lebihnya saya haturkan mohon maaf dan semoga bermanfaat pada video pembelajaran kali ini. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.